Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esa Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esa Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Pendeta, dalam pembahasan Bapak tentang kematian rasul-rasul, saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa rasul-rasul itu begitu berani, bahkan harus sampai mati martir atau tersiksa seperti itu? Pertanyaan yang kedua, bukankah Tuhan itu maha kuasa dan bisa berbuat apa saja dan yang disiksa itu murid-muridnya? Mengapa Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya mati dengan cara yang baik? Pertanyaan yang ketiga, pada waktu itu murid-murid banyak membuat mujizat atau tanda-tanda. Tetapi sepertinya itu tidak cukup membantu mereka. Sehingga ada pertentangan dan pada akhirnya mati martir seperti terbalik dengan keadaan sekarang yang mana ada begitu banyak orang mengidolakan mujizat daripada pengajaran yang benar atau Alkitabiah. Ini pertanyaan yang keempat. Mohon jawabannya Bapak Pendeta. Ya, memang betul bahwa para rasul itu semuanya mati martir kecuali Rasul Yohanes. Kalau Yudas kan dia mati bunuh diri. Tapi penggantinya Matias bersama dengan rasul-rasul yang lain semuanya itu mati martir. Seperti misalnya Petrus itu disalibkan terbalik di Roma. Ya, Andreas juga itu disalibkan dalam bentuk X, Rux Decusata. Dan masih banyak lagi rasul-rasul di luar rasul-rasul, bahkan termasuk penulis Injil Markus. Ya, kalau Matius kan rasul. Ya, tapi Markus, Lukas, juga Rasul Paulus itu di penggal kepalanya di Roma juga pada zaman Kaisar Nero. Dan masih banyak lagi. Kalau saudara membaca buku The Fox of Martyr, saudara akan lihat di sana ada cerita tentang sejarah penderitaan dan kemartiran dari para pengikut Kristus mulai dari abad-abad awal sampai dengan, kalau saya tidak salah, sekitar tahun 2000 ya, yang dicatat dari berbagai negara. Jadi memang ada banyak orang Kristen yang menderita mati martir. Ya, dari kalangan para rasul itu hanya satu saja yang tidak mati martir, yaitu Rasul Yohanes. Dia mati dalam usia tua, ya, menjelang akhir abad pertama di Efesus. Efesus itu di Turki sekarang, ya. Dan memang Tuhan mempunyai tujuan membiarkan dia hidup. Nah, ada cerita tradisi bahwa dia sempat mau digoreng. Tapi ketika dia mau digoreng, orang mengatakan bahwa untuk apa menggoreng orang tua begini? Buang aja ke pulau Patmos, itu pulau yang sepi, begitu nanti mati sendiri di sana. Dan akhirnya dia dibuang di pulau Patmos. Tapi justru dengan dibuang di pulau Patmos, dia mendapatkan wahyu dari Tuhan, sehingga akhirnya menuliskan kitab wahyu. Tapi rasul-rasul yang lain mati martir semua. Nah, sekarang pertanyaan saudara, pertanyaan pertama, mengapa rasul-rasul begitu berani bahkan sampai harus mati martir, tersiksa seperti begitu? Sebenarnya bukan karena mereka terlalu berani. Kalau kita melihat bagaimana penyiksaan atau aniaya yang diterima para pengikut Kristus yang pada akhirnya mereka mati martir, sebenarnya atau rasa-rasanya kekuatan manusia tidak mampu. Kita ingat Petrus, ya. Waktu Yesus mau ditangkap, dia berkata, semua akan tergoncang imannya. Aku sekali-kali tidak. Aku rela mati. Tapi beberapa jam kemudian, dialah yang menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Jadi sebenarnya kalau para rasul itu bisa mati martir di dalam kepercayaan dan iman yang teguh kepada Tuhan, itu sebenarnya adalah kekuatan dari Tuhan. Tadi saya singgung tentang
Andreas yang mati martir, disalibkan Rux de Cusata. Saudara, dia tidak disalibkan dipaku, tapi diikat saja, sehingga dia butuh waktu yang lama, kira-kira 2 hari baru mati. Dan pada waktu dia mau masuk atau naik ke atas kayu salib itu, dia minta izin untuk berbicara dengan salib. Lalu dia berbicara dengan salib, dia bilang, "Hail the precious cross, oh salib yang mulia. Betapa hati ini sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Sang Guruku Maha Agung, Yesus Kristus. Bawalah aku ya salib, bawalah aku bertemu dengan Sang Guru." Lalu dia naik sendiri ke atas kayu salib, dia diikat dan disiksa, dianiaya. Tapi sementara dia dianiaya, dia bisa menyanyi. Dan saya bilang tadi, dia 2 hari baru mati. Nah, tapi selama itu dia berkhotbah terus kepada orang-orang yang datang melihat dia. Dari mana? Apakah dia terlalu berani? Terlalu kuat? Tidak. Itu pasti kekuatan dari Tuhan. Uskup Smyrna yang namanya Polikarpus, yang ketika mau dibakar di dalam api, dia dengan rela masuk ke dalam api sambil dia melakukan atau menaikkan pujian kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dengan penuh keberanian dia menantang api. Dari mana kekuatan itu? Tidak dari diri sendiri, tapi itu adalah kekuatan dari Tuhan. Nah, saya sendiri pernah, saya mungkin sudah pernah cerita dalam beberapa khotbah saya, bahwa saya waktu pertama kali terima Yesus, saya begitu berkobar-kobar untuk ikut Yesus, sampai saya sempat berdoa, "Tuhan, jikalau Tuhan izinkan, biarkanlah hamba-Mu mati dengan cara mati martir. Itu kehormatan buat hamba-Mu." Ya. Tapi belakangan setelah saya ikut Tuhan sekian lama, baca-baca sejarah bagaimana penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, itu begitu mengerikan. Ada yang dipenggal, ada yang digergaji, saudara, ya, itu digantung kaki satu di sini, lalu digagi permisi dari selangkangan itu digergaji turun, ya, sampai putus bagi 2. Belum lagi ada yang kaki kanan diikat ke seekor kuda, kaki kiri di kuda sana, tangan kanan di kuda sini, tangan kiri di kuda sini. Baru dalam hitungan yang ketiga, seluruh kuda itu lari ke arah berbeda-beda. Maka saudara lihat, kuda ini menarik tangan kanan, kuda ini menarik tangan kiri, yang satu kaki kanan, yang satu kaki kiri, sampai putus. Ini dalam keadaan hidup. Bagaimana melihat aniaya terhadap orang Kristen pada zaman Kaisar Nero yang sangat kejam. Ya, dia melumuri badan orang Kristen dengan semacam ter, lalu membakar mereka hidup-hidup, lalu ditaruh di taman-tamannya untuk menjadi penerang taman pada waktu dia pesta. Ya, dia membungkus orang-orang Kristen dengan kulit-kulit binatang, kulit kambing. Setelah itu dimasukkan dan dihadapkan kepada anjing-anjing liar, dan anjing-anjing liar itu menggigit sampai mati orang-orang Kristen. Begitu mengerikan. Melihat begitu mengerikan, saya akhirnya jadi takut. Lalu saya berdoa, "Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya mati baik-baik saja. Saya tarik kembali doa saya yang dulu." Tapi seperti dulu, waktu saya minta mati martir, Tuhan gak jawab. Yang ini juga Tuhan gak jawab juga. Ya. Jadi saya gak tahu bagaimana Tuhan mau dengar doa yang dulu atau doa yang kemudian. Tapi yang pasti adalah, kalau memang saya harus mati martir, pasti saya gak kuat. Kecuali Tuhan berikan kekuatan. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Jadi bukan kekuatan orangnya, tapi kekuatan Tuhan. Ya, mungkin juga seperti Stefanus, pada waktu dilempar mati, dia lihat ke langit, langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Mungkin karena itu, penglihatan itu memberikan kekuatan kepada dia, sehingga batu-batu datang itu tidak dihiraukannya lagi. Ya, jadi itu jawabannya. Kedua, bukankah Tuhan itu Maha Kuasa yang bisa berbuat apa saja? Dan yang disiksa itu kan murid-muridnya. Mengapa Tuhan membiarkan murid-muridnya mati tidak membiarkan murid-muridnya mati dengan cara baik? Dari sudut pandang manusia, memang mati martir itu mati dengan cara tidak baik. Tapi belum tentu itu dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, mati martir itu adalah mati yang mulia. Karena mati sama dengan mati Tuhan Yesus. Petrus itu disalibkan terbalik di Roma. Pada waktu penyiksaan di Roma, dia hampir melarikan diri. Sudah lari sebenarnya. Tapi dalam cerita tradisi, dia bertemu dengan sebuah bayangan seperti bayangan Yesus. Lalu dia tanya dalam bahasa Latin, "Quo vadis Domine?" Hendak kemana Tuanku? Lalu bayangan itu menjawab, "Iterum Roma venio crucifigi." Aku hendak kembali ke Roma untuk disalibkan yang kedua kalinya. Nah, begitu Petrus menjadi malu, dan akhirnya dia balik kembali ke Roma menghadapi hukuman matinya. Dan pada waktu dia mau disalibkan dengan kepala di atas, dia merasa tidak layak disalibkan sama seperti Tuhan. Karena itu dia merasa dia harus lebih rendah daripada Tuhan. Maka dia minta kakinya itu yang di atas, kepalanya yang di bawah. Jadi itu adalah sebuah penghormatan bagi dia. Kalau kita ingat Yohanes 21, kan Yesus bilang bahwa
Waktu engkau muda, engkau akan jalan ikat pinggangmu dan pergi kemana saja. Tapi waktu engkau tua, engkau akan menyerahkan dirimu, tanganmu, engkau akan diikat. Ya, dan engkau dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal itu dinyatakan, untuk hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Berarti mati martir itu memuliakan Tuhan. Jadi dari sudut pandang Tuhan, orang mati martir itu sebenarnya itulah sebuah penghargaan. Ya, ketimbang orang yang mati biasa. Walaupun dari sudut pandang manusia kelihatannya mati martir itu adalah mati dengan cara yang tidak baik. Ya, semuanya telah ditentukan. Tuhan itu telah menentukan siapa-siapa yang mati syahid. Jumlah orang percaya yang akan mati martir itu sudah ada jumlahnya. Nah, kita tidak tahu siapa-siapa. Tapi berbahagialah mereka yang mati martir. Karena tentu saja upah mereka lebih besar di surga daripada kita yang mati karena gula darah, mati karena serangan jantung, mati karena kolesterol dan lain sebagainya, ya, mati karena ditabrak mobil, ya. Mati martir adalah mati yang penuh dengan kehormatan, ya. Jadi biarpun Tuhan Maha Kuasa menolong mereka, tapi kan itu sebuah penghormatan yang Tuhan mau berikan kepada para hambanya yang setia. Ketiga, pada waktu itu murid-murid banyak membuat mujizat atau tanda-tanda, tapi sepertinya itu tidak cukup membantu mereka, sehingga ada pertentangan dan pada akhirnya mati martir. Seperti terbalik dengan keadaan sekarang, yang mana ada banyak orang begitu mengidolakan mujizat daripada pengajaran yang benar dan alkitabiah. Para rasul memang membuat banyak mujizat, dan itu memang membuat banyak orang cukup percaya juga, tapi tidak sedikit membuat banyak orang memusuhi mereka. Karena mereka tidak hanya membuat mujizat. Mujizat tidak pernah mereka buat demi mujizat itu sendiri. Tapi mujizat itu dibuat untuk menyatakan siapa Yesus. Atau untuk memberitakan Injil tentang Yesus. Nah, kebencian orang-orang terhadap Yesus itulah membuat mereka mengabaikan mujizatnya dan menolak berita para rasul itu atau para martir itu, sehingga akhirnya mereka dibunuh. Mungkinkah sekarang ada banyak orang bikin mujizat diidolakan? Mungkinkah karena hanya bikin mujizat, bikin sembuh orang, tapi nggak ada Injil yang diberitakan? Pada saat Injil tidak diberitakan, hanya mujizat, dukun-dukun juga bisa, di mana-mana juga orang bisa. Semua orang yang bisa bikin mujizat, pasti orang berbondong-bondong ke sana. Kalau tidak ada berita. Tapi begitu berita tentang Yesus disampaikan, ingat bahwa nama Yesus itu, kalau tidak membawa kebebasan terbesar, itu membawa permusuhan terbesar. Makanya di Matius pasal yang ke-10 itu dibilang bahwa, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Aku datang membawa pertentangan. Ya, maka seorang ayah bisa membenci anaknya, seorang ibu bisa membenci anaknya. Kenapa? Karena pada waktu Injil diberitakan, orang-orang yang tidak percaya itu akan membenci orang percaya walaupun mereka dalam satu keluarga. Ya, sama seperti misalnya saudara dengan keluarga saudara adalah orang beragama yang taat, non-Kristen. Lalu datang saya beritakan Injil, lalu salah seorang misalnya anak saudara ambil keputusan terima Yesus jadi Kristen. Apa saudara tidak memusuhi dia? Bisa dipecat dari keluarga, ya, bisa dibunuh bahkan. Nah, karena itulah maka Injil tentang Yesus Kristus kalau diberitakan itu pasti akan mendapatkan respon yang negatif dari banyak orang. Nah, itulah sebabnya para martir itu mereka buat mujizat sekalipun, tapi tetap karena ada berita tentang Yesus mereka dilawan. Nah, kalau yang sekarang ya mungkin saja tidak memberitakan Yesus, mungkin saja, ya. Selain itu juga, apakah mujizatnya yang terjadi sekarang ini, apakah sungguh-sungguh mujizat dari Tuhan? Karena kita ingat nabi-nabi palsu pun itu bisa membuat begitu banyak mujizat. Ya, jadi mujizatnya itu adalah mujizat palsu. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras Goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023.
Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Ezra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.